Aku mau cerita tentang kejadian baru-baru ini. Aku tuh dapat konsultasi dari orang, ya, dari klienku kan. Dia konsultasi bahwasanya sertifikat tanahnya itu yang dia disimpan di bank A itu hilang. Dari mana dia tahu hilangnya? Dia dicat oleh karyawan bank itu. Banknya mengatakan seperti ini, karyawan mengatakan seperti ini. Mohon maaf, sertifikat Bapak tidak kami temukan. Nanti akan kami bantu membuatkan yang baru. Dia langsung screenshot chat itu, dia kirimkan ke kami, dan kami mulai diskusi di sana. Oke, kita hari ini memang tidak membahas bagaimana cara mengembalikan sertifikat yang hilang di bank itu. Yang kita bahas adalah POV yang lain, kacamata yang lain, di mana kita melihat jika sebuah dokumen fisik itu bisa nyelip, bisa hilang di bank, maka ini menjadi pertanyaan penting. Bagaimana dengan data pribadi? Sedangkan kita tahu bank itu mengelola banyak data pribadi nasabah. Bukan hanya yang biasa, tapi termasuk data pengelolaan uang. Data keuangan juga bank juga yang mengelola, dan itu bukan 1-2 orang. Tapi bank itu mengelola ribuan orang data-data itu. Kalau data fisik bisa terselip, apalagi itu ada surat tanah, sertifikat bernomor seri, bagaimana dengan data pribadi? Nah, inilah yang wow, kan itu sesuatu yang luar biasa. Hilangnya sertifikat itu mengindikasikan satu hal. Ada kesalahan teknis dalam pengelolaan bank itu. Apalagi kalau kita tarik dalam perlindungan data pribadi. Keraguan memunculkan ketidakpercayaan. Inilah sebenarnya kejadian ini untuk kawan-kawan yang bekerja di bank atau kawan-kawan yang bekerja di perusahaan apapun yang mengelola data pribadi. Ini warning sebenarnya. Alarm tuh seharusnya sudah bunyi nih. Sudah berisik. Kepala kita itu hari ini harusnya sudah berisik. Bahwasanya kehilangan data itu, kebocoran data itu menandakan ketidakpercayaan masyarakat kepada kita. Orang-orang akan mulai bertanya, coba bayangkan saja kalau cerita ini tersebar di sosial media, dan itu akan membuat orang-orang akan mulai ragu tentang keamanan. Memang trust itu sulit untuk dijaga dan sulit untuk dibangun. Keteledoran menghancurkan trust dalam satu malam. Mengerikan? Ya. Memang sesuatu yang mengerikan. Akhirnya boleh jadi banyak nasabah-nasabah kita itu berpindah ke bank-bank yang lain karena keteledoran kita dalam menjaga data pribadi mereka. Tapi di satu sisi yang lain, ketika kita melihat dunia hari ini, dunia itu kan sedang berubah dari dokumen-dokumen fisik menjadi dokumen-dokumen elektronik. Surat-surat tanah itu nanti boleh jadi nanti bukan fisik nanti yang kita pegang, tapi adalah elektroniknya. Maka siapa yang paling cepat untuk membuat ekosistem perlindungan data, maka dia yang akan memenangkan pasar di tahun-tahun ke depan. Orang mungkin tidak akan lagi berpikir tentang yang bangunannya paling mewah, yang kalau datang itu dilayani dengan baik. Tapi orang mulai berpikir adalah ketika aku memasukkan dataku ke bank ini, apakah ada jaminan bank ini akan menjaganya? Jaminannya apa? Ada rasa percaya tidak ketika aku menyerahkan dataku itu akan safe, akan aman. Dan siapapun yang membuat ekosistem ini duluan, maka dia akan duluan menguasai pasar. Jadi istilahnya seperti, kalau kita bicara keamanan itu memang agak merepotkan ya kan. Repot kita. Safety belt
di mobil itu repot. Tapi kalau kita memiliki safety belt, kita bikin mobil yang memiliki safety belt, di antara mobil-mobil yang keluar tanpa safety belt itu bisa kita jadikan marketing. Kita bisa aja mengatakan kepada masyarakat gitu kan, dan itu sah. Seperti ini misalnya. Tenang, data Anda akan aman berada dalam lindungan kami karena kami telah menggunakan sistem A yang terstandar secara nasional dan terstandar secara internasional. Sampaikan itu ya. Dan itu akan meningkatkan trust yang sangat tinggi. Dan ada buktinya kan, kita memang memiliki safety belt itu. Kita memang memiliki standar itu dan kita terapkan. Dan siapapun yang membuat ekosistem ini duluan, dia akan menguasai pasar lebih cepat daripada yang lain. Ini warning memang. Alarm itu sudah berbunyi nih, sudah ribut nih. Alarm kiri kanan sudah ribut. Tapi masih bisa diperbaiki, dan siapa yang paling cepat membuat ekosistem perlindungan ini, perlindungan data-data, bukan hanya data pribadi, tapi data-data nasabah-nasabah yang lain, terutama bank yang menyimpan data banyak. Itu siapa yang paling cepat bisa membuat ekosistemnya, dia yang akan semakin lebih dulu kuat dari kompetitor. Dunia berubah, saatnya kita juga untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kalau menurutku sebentar aja sih bikin itu. Sebentar aja bikin perlindungan itu sebentar. Tinggal kita kontak vendor misalkan seperti itu, terus kita buatkan SOP-nya untuk karyawan kita standarisasi dengan undang-undang PDP dan GDPR-nya Uni Eropa, safe. Dan kita bisa menggunakan itu untuk marketing dan meningkatkan trust di tengah masyarakat bahwasanya Bank A telah aman. Data Anda aman karena kami menggunakan sistem A yang sudah terstandar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan GDPR Uni Eropa, terstandar nasional dan internasional. Oke, terima kasih ya. Itu dulu. Mudah-mudahan jadi masukan yang penting untuk kawan-kawan semua. Dimanapun kawan-kawan ini berada, di perusahaan manapun itu, bahkan kalau di bidang bank sekalipun, perbankan sekalipun, bikin ekosistemnya, cepat bikin, dan kita akan lebih cepat daripada kompetitor kita. Dan terima kasih.